Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1351. Benua alam huang telah menjadi tanah kematian. Sejak setelah era Agung, 8 leluhur kuno menciptakan 8 dunia tertinggi, dengan warisan yang makmur, bertahan selama belasan era kekacauan. Satu era kekacauan adalah 333 juta tahun. Belasan era kekacauan, bisa dibayangkan betapa panjangnya waktu itu. Namun, sejak saat itu, alam huang menjadi sejarah. Raja Abadi Sueyu berubah menjadi wujud ular kaca, menelan semua makhluk hidup di benua alam huang. Namun, kekuatan jiwa yang hilang bahkan belum pulih sepersepuluh pun. Kelantai Sang, pedang pemenggal dewa, besi penahan dewa. Ular kaca kembali menjadi tubuh jiwa, bersemayam di dalam tubuh penguasa Dao sejati Wuji. Dia bukanlah kultivator jiwa, tidak memiliki artefak jiwa sebagai wadah, sehingga tubuh jiwa tidak bisa berlama-lama di luar, jika tidak, kekuatan jiwa akan terus-menerus terkuras. Meskipun kali ini ia menderita kerugian besar di tangan Luo Xiu, hal ini semakin membuat Raja Abadi Sueyu tidak sabar untuk merebut tubuhnya. Begitu ia menelan jiwanya dan mendapatkan tubuhnya, maka ia bisa memiliki bakat Kelantai Sang, dan mendapatkan 2 senjata abadi agung, pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa. Kelantai Sang ada dalam legenda, Raja Abadi Sueyu hanya pernah mendengarnya. Ia tidak tahu mengapa Kelantai Sang begitu kuat, dan ia juga tidak tahu warisan atau bakat macam apa yang dimiliki Kelantai Sang. Namun, teknik dewa perubahan dari Kelantai Sang adalah yang terbaik di dunia, sudah mengguncang dunia sejak zaman kerajaan abadi yang tak terhitung tahun lalu. Saat itu, Sueyu hanyalah seorang iblis abadi tingkat rendah yang baru saja berubah menjadi manusia. Tentu saja, hanya sebuah nama tidak cukup untuk memastikan Luo Xiu adalah keturunan Kelantai Sang. Konon Kelantai Sang telah dimusnahkan bahkan sebelum zaman kerajaan abadi. Tetapi jika dia bukan Kelantai Sang, bagaimana menjelaskan mengapa dia bisa berkultivasi begitu cepat, dan bagaimana dia bisa memurnikan pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa hanya dengan kultivasi tingkat penguasa Dao? Lebih baik percaya daripada tidak, bahkan jika bukan Kelantai Sang, potensi Luo Xiu sangat besar, itu adalah tubuh sempurna yang sangat diimpikan oleh Raja Abadi Sueyu. Wuji, kekuatan jiwaku rusak parah. Bahkan jika aku menelan lebih banyak pun, aku tidak bisa pulih banyak. Cari beberapa penguasa Dao sejati itu, aku perlu menelan asal jiwa suci dan esensi kehidupan mereka untuk memperbaiki tubuh jiwaku. Setelah menekan amarah di hatinya, Raja Abadi Sueyu berkata kepada penguasa Dao sejati Wuji. Baik, penguasa Dao sejati Wuji mengangguk. Tenang saja, aku pasti tidak akan merugikanmu. Selama kau melakukan tugasmu dengan baik untukku, di masa depan aku akan membawamu ke alam abadi. Aku tidak hanya bisa membuatmu mencapai Dao dan menjadi abadi, memberikanmu kesempatan untuk berkultivasi hingga human abadi pun sangat mudah. Janji Raja Abadi Sueyu. Dan istana Vexian yang ditinggalkan oleh lelaki tua Yunlong itu, kudengar di dalamnya ada cairan spiritual kekacauan. Sepertinya Yunlong mendapatkan keberuntungan yang bagus. Dan putri lelaki tua Yunlong itu, aku pasti akan menangkapnya, membuatnya menderita siksaan paling kejam di dunia ini, membuatnya dihisap esensi darahnya sedikit demi sedikit dalam penghinaan tak berujung. Raja Abadi Sueyu telah menelan asal jiwa suci penguasa Dao sejati Xuanzu dan menggabungkan memori Xuanzu, jadi dia tahu banyak hal. Penguasa Dao sejati Wuji tetap tanpa ekspresi dari awal hingga akhir. Apapun yang ingin dilakukan Raja Abadi Sueyu, dia tidak peduli, selama tujuannya sendiri dapat tercapai. Sementara itu, setelah meninggalkan alam huang, Luo Xiu mengendalikan cakram Dao abadi untuk terbang menuju alam surgawi. Sejak kematian leluhur langit, alam surgawi dilanda perang. Pasukan di bawah leluhur raksasa kekacauan dan Raja Suci Api leluhur bertempur berulang kali, masing-masing menduduki separuh benua alam surgawi. Luo Xiu duduk bersila di atas cakram Dao abadi. Setelah mengonsumsi seratusan kristal abadi, esensi darahnya yang hilang pulih seperti semula. Sama-sama kristal abadi, tetapi yang dia dapatkan dari istana abadi kuno Huang, energi spiritual abadinya jauh kalah dengan 2 kristal abadi yang diberikan oleh kultivator jiwa menara hitam kecil itu. Ini membuat Luo Xiu mengerti bahwa bahkan kristal abadi pun memiliki tingkatan. Jika kristal abadi yang dia dapatkan dari naga Azure urat abadi adalah kristal abadi tingkat rendah, maka kristal abadi yang dia dapatkan dari kultivator jiwa menara hitam kecil itu adalah kristal abadi tingkat menengah. Satu keping kristal abadi menengah mengandung jumlah energi spiritual abadi yang setara dengan ratusan keping kristal abadi tingkat rendah.
Lebih penting lagi, energi spiritual abadi yang terkandung dalam kristal abadi menengah memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi daripada kristal abadi tingkat rendah. Dengan demikian, bahkan 1000 keping kristal abadi tingkat rendah pun tidak bisa ditukar dengan 1 keping kristal abadi menengah. Dari sini terlihat bahwa kultivator jiwa menara hitam kecil itu benar-benar berdarah banyak dengan memberinya 2 keping kristal abadi menengah. Sumber daya kultivasi tidak perlu disimpan. Untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, setiap kali kristal abadi di tangannya habis dan berubah menjadi debu, ia segera mengeluarkan kepingan lain. Kristal abadi adalah sumber daya yang digunakan oleh ahli Dao abadi untuk berkultivasi. Luo Xiu, yang berada di alam penguasa Dao, menggunakannya untuk berkultivasi, jadi kemajuannya tentu saja bisa disebut 1000 mil dalam sehari tanpa berlebihan. Namun, meskipun ada kristal abadi sebagai sumber daya kultivasi, kemajuan kultivasi tidak dapat dicapai dalam semalam. Ketika Luo Xiu tiba di ruang bintang alam surgawi, kultivasinya belum mencapai tingkat penguasa Dao menengah yang sempurna. Setiap alam besar memiliki perbedaan tahap awal, menengah, akhir, dan puncak. Dan setiap alam kecil sebenarnya juga memiliki perbedaan tahap awal, menengah, besar, dan sempurna. Pada kultivasi rendah, perbedaan ini tidak terlalu besar. Tetapi ketika kultivasi semakin tinggi, kesenjangan di setiap alam kecil juga menjadi sangat besar, dan perbedaan ini menjadi sangat jelas. Ambil contoh penguasa Dao menengah. Seorang penguasa Dao menengah yang baru saja menembus, dianggap tahap awal. Sedangkan seorang ahli yang berada di tahap menengah penguasa Dao, dalam kondisi teknik kultivasi, kemampuan ilahi, dan bakat yang tidak jauh berbeda, kekuatannya jauh lebih besar daripada yang pertama. Pembagian detail ini hanyalah proses peningkatan kultivasi, tidak ada hubungannya dengan tingkatan kekuatan biasa, tingkat tinggi, atau puncak. Baik itu penguasa Dao biasa, penguasa Dao tingkat tinggi, atau penguasa Dao puncak, peningkatan kultivasi pasti akan melalui proses ini. Kekuatan Luo Xiu dalam kultivator bela diri setingkatnya bahkan sudah melebihi kategori puncak. Karena kekuatannya yang dahsyat, proses peningkatan kultivasinya jauh lebih sulit daripada kultivator bela diri biasa di tingkat yang sama. Lagi pula, kekuatan seseorang tidak mungkin menjadi kuat tanpa alasan. Justru karena sulitnya peningkatan kultivasi Luo Xiu puluhan kali, atau bahkan lebih kuat dari kultivator bela diri puncak di tingkat yang sama. Perlu diketahui, dia adalah orang yang dengan kultivasi penguasa Dao menengah dapat menyaingi penguasa Dao sejati puncak. Ia datang ke alam surgawi bukan untuk mencari leluhur, raksasa kekacauan dan raja suci api leluhur. Kedua ahli dari era agung ini memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi saat ini, mereka tidaklah berarti apa-apa dan tidak dapat mempengaruhi situasi besar. Tak lama kemudian, Luo Xiu berdiri di pintu masuk dunia penjara abadi. Dulu, ketika ia membawa wanita berjubah hijau dan Lu Mengyao dikejar oleh leluhur langit, dalam keadaan hampir putus asa, ia menerobos masuk ke sini untuk mencari perlindungan. Di dalam dunia penjara abadi terdapat formasi penekan yang kuat. Selama kultivasi seseorang belum mencapai tingkat raja abadi, begitu masuk ke dunia penjara abadi, kultivasinya akan seketika ditekan ke tingkat suprim. Berabad-abad telah berlalu, penjara abadi ini dulunya mengurung banyak ahli hebat di zaman kuno. Banyak dari ahli-ahli ini yang selamat, terjebak selamanya di dunia penjara abadi. Luo Xiu datang ke sini bukan untuk mencari para abadi yang dipenjara di sini, melainkan untuk mencari raja abadi yang misterius yang ditekan di pusat dunia penjara abadi. Ia sangat tahu bahwa untuk melawan raja abadi Sueyu, hanya meningkatkan kultivasi tidaklah terlalu efektif. Karena bahkan jika ia menghabiskan semua kristal abadi, itu tidak akan membuatnya mencapai alam manusia abadi. Luo Xiu lebih membutuhkan peningkatan kesadaran bertarung dan pengalaman bertarungnya. Pertarungan melawan Raja Abadi Sueyu kali ini membuatnya merasakan secara mendalam penekanan alam. Justru karena penekanan alam inilah, meskipun ia memiliki cara untuk melukai lawan, ia hampir tidak bisa mengenainya. Dan yang bisa membantunya melakukan hal ini, hanyalah Raja Abadi itu. Bersambung.